أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untukmu sepasang mata? Walisanan wa syafatain. Dan lidah serta sepasang bibir. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepada keduanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Falaqatahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan syukar. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan syukar itu? Fakkur raqabah, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dhi masghobah. Atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Yatiman dha makrobah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabatnya. Au miskinan dha matrobah. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk golongan orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Tsumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang yang beriman dan saling berpesan adalah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Sahabat sekalian, surat Al-Balad ini terdiri dari 20 ayat. Di mana dalam surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan bahwa sumpah Allah dengan negeri Mekah
di mana Nabi Muhammad SAW ada di dalam negeri Mekah tersebut. Dengan adanya pertalian bapak dan anak, sungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Tapi apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Inilah saudaraku, manusia kadang mengira bahwa tidak ada yang berkuasa di atasnya. Bahkan berkata, yaqulu ahlaktu mala lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Lalu Allah bertanya, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengira bahwa tidak ada yang melihat perbuatan buruk kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala bertanya, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada satu pun yang melihatnya? Padahal Allah Maha mengetahui, saudaraku. Bahkan Allah telah memberikan kepada kita, yaitu alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Dan sepasang mata inilah bisa melihat, saudaraku, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Walisana wa syafatain. Dan Allah juga memberikan kita lidah dan sepasang bibir. Sungguh luar biasa. Bahkan Allah memberikan 2 petunjuk jalan kejahatan dan kebaikan. Tapi kita tidak mau menempuh jalan yang mendaki, jalan yang sukar, yaitu jalan yang Allah ridhoi. Tahukah kamu apakah yang Allah kehendaki? Dan jalan itu sukar, yaitu melepas perbudakan, melepas maksiatan, melepas perbudakan, atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut akan termasuk golongan orang-orang yang beriman, saling berpesan untuk kesabaran, dan saling berpesan untuk kasih sayang. Mereka itulah golongan ashabul maimanah, golongan orang-orang kanan, golongan orang-orang yang akan menerima buku catatannya dengan tangan kanan, golongan orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan masuk surga Allah, golongan yang selamat dari siksa api neraka. Yaitu siapa? Golongan orang-orang yang mau mendaki jalan kesukaran. Jalan kesukaran adalah melepaskan dari perbudakan, kemudian memberi atau memberi makan kepada hari di mana terjadinya sebuah kelaparan, terhadap anak yatim atau kepada orang-orang miskin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan, apalagi kalau itu orang miskin, apalagi kalau itu orang yatim. Ini merupakan jalan agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dimasukkan golongan orang-orang beriman, golongan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran, dan golongan orang-orang yang saling menasihati dengan kasih sayang.
Tapi ada satu golongan, yaitu orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir adalah orang-orang yang lupa kepada ayat-ayat kami. Mereka itu golongan kiri, golongan yang akan mendapatkan siksa pedih, mendapatkan penderitaan yang panjang di dalam neraka, yaitu orang-orang kafir pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah. Alaihim naru muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari penjelasan atau pemahaman terhadap keseluruhan ayat yang ada dalam surat Al-Balad ini menunjukkan bahwa ada dua golongan, ashabul maimanah dan ashabul mas'amah. Siapakah ashabul maimanah? Mereka itulah tadi yang mau menempuh jalan yang mendaki lagi syukar. Siapakah ashabul mas'amah? Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa beriman, beramal soleh, bersabar, saling kasih sayang, atau golongan ashabul maimanah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti menginginkan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena itulah hendaknya kita senantiasa mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, agar kita menjadi orang-orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Makna dan kandungan surat Al-Balad, di mana surat Al-Balad ini terdiri dari 20 ayat dan mengandung tentang manusia yang diciptakan oleh Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan. Maka sebaiknya manusia jangan terperdaya akan kekuasaan dan harta benda. Surat Al-Anfal ini menurut tafsir Zalalain, surat Al-Balad ini menurut tafsir Jalalain, di mana ditafsirkan bahwa ayat 1, sungguhnya huruf la di sini adalah huruf zaidah, mengandung makna taukid atau bersumpah dengan kota ini, yakni kota Mekah. Tafsir ayat kedua, dan kamu hai Muhammad, halal maksudnya dihalalkan bagimu kota ini. Artinya dia menghalalkannya untukmu melakukan peperangan di dalamnya untuk melawan orang-orang musyrik. Allah memenuhi janjinya, yaitu pada waktu penaklukan kota Makkah. Ayat ini merupakan jumlah murtadiyah yang terletak di antara qasam yang pertama dengan qasam selanjutnya. Wa walid ay Adam, wa ma walad ay dzurriyyatahu, wa ma bimakna min. Dan demi bapak yaitu Adam,
dan anaknya atau dan cucunya. Huruf ma di sini bermakna man wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana ay al jism fi kabad nasabun wa shidadun yukabid masaibid dunya wa syada'idil akhirah. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia semua berada dalam kesusah payahan, yaitu lelah dan susah karena selalu menghadapi musibah-musibah di dunia dan kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat. Ayat sabu ayyadunnu insan qawi Quraisy wa huwa Abul Ashad bin Kildah bi quwwatihi in mufattahatan min saqilatin was makhduf ay annahu alay yaqdiru alaihi ahad wallahu qadirun alaih. Apakah manusia itu menyangka atau manusia menduga bahwa dia itu adalah kuat? Yang dimaksud adalah Asyad dari kalangan kaum Quraisy. Ia terkenal dengan kekuatannya, bahwa huruf an di sini tidak berbentuk tahfif dari ana, sedangkan ismimnya disebutnya dilengkapkan annahu. Sekali-kali tidak seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Allah yang maha kuasa atas dirinya. Yaqulu ahlaktu ay ala adawah Muhammad malan lubada kasiron ba'da alaihi ba'd. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan untuk memusuhi Muhammad harta yang banyak. Waktu, maksudnya banyak mengeluarkan harta untuk memusuhinya. Ayasabu ay annahu lam yarahu ahad fima anfaqahu faya'lam qadarullahu wallahu alimun biqadrih wa annahu laisa mimma yatakassar bihi wa mujazihi ala fi'lihi say. Apakah dia menyangka bahwa dirinya tidak seorang pun melihatnya? Artinya melihat apa-apa yang telah dibelanjakan itu, sehingga ada orang yang mengetahui berapa jumlah yang telah dibelanjakannya. Allah lah yang maha mengetahui berapa jumlah yang telah dibelanjakannya itu. Dan jumlah sedemikian itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Bahkan dia kelak akan membalas perbuatan yang buruk dan keji itu. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al istifham takriri ay ja'alna. Bukankah kami telah menjadikan, adalah istifham atau kata tanya. Di sini mengandung arti takrir. Itu baginya dua buah mata. Tafsir surah walisana wasafatain, lidah dan dua buah bibir. Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Maksudnya adalah bayyana lahu tariqul khair wasar, yaitu kami telah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fahala iktahama aqobah zawazaha, maka kenapa ia tidak tahu, mengapa ia tidak menempuh jalan yang sulit. Wa ma adraka a'lamaka ma aqobah allati. Nah ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak menempuh jalan yang sulit, katanya. Ya, kata Allah. Ini ungkapan yang mengagungkan kedudukan jalan tersebut. Ayat ini menunjukkan jumlah mutaridah atau kalimat sisipan, kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya. Fakur raqabah, jalan sulit itu adalah melepas perbudakan
dari perbudakan itu dengan cara memerdekakannya. Dan seterusnya saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.